Nah, tadi kan udah kakak-kakak ini, sekarang gantian yang masih fresh ini ya, yang masih kelas 7 ya, berarti masih baru-baru ini. Oke, Cintara. Halo. Halo, kamu ini presenter itu awalnya tertarik karena apa? Awalnya itu disuruh sih kak. Oh, disuruh. Tepatnya disuruh sama berarti bunda. sama kayak kakak-kakaknya ini. Iya. Lebih tepatnya kamu sama bunda. Tapi aku sama bunda. Oh. Gitu. Karena disuruh bunda terus kayak kak ada presenter kak, masuk coba presenter gitu. Iya, terus. Akhirnya aku nggak mau bun, aku tuh kayak nggak suka ngomong. Suka sih tapi kayak malu-malu. Oh, malu gitu. Terus akhirnya kayak ya udah deh nyoba aja masuk gitu. Iya. Lah kok seru gitu. Seru. Terus sekarang malu-maluin. Oh enggak. Maksudnya apa ya? Tapi mungkin aja sih. Oh mungkin. Berarti kamu sadar ya? Enggak. Oh, oke. Kamu bisa bertahan gak sih? Menurutnya gitu, masih bisa bertahan sampai kelas 9 atau enggak? Soalnya kan ada ini beberapa itu yang di kelas 8 atau mungkin di kelas 9 awal-awal karena mau deket-deket ujian itu keluar gitu. Kalau kamu mungkin mau Kalau bertahan aku apa enggak? pengennya bertahan sih. Soalnya pengennya bertahan. gimana ya, masuk presenter itu jadi banyak temen. Oh, banyak teman. Yang awalnya aku nggak deket sama kakak kelas itu jadi deket. Terus awalnya aku sama Alfa tuh nggak segitu deket banget sampai sekarang gitu. Oke. Kayak wah banyak banget temennya gitu. Oke. Berarti ini ya, kalau kamu berarti punya alasan buat tetap bertahan di presenter ini. Iya. Kalau boleh tahu alasannya apa? Alasannya karena itu sih, karena public speaking itu penting. Oh, penting Iya. gitu. Jadi aku kayak pengen ngelatih public speakingku. Karena kan semua profesi butuh public speaking. Iya. Aku mau jadi apapun itu tetap butuh public speaking. Jadi Iya. aku pengen ngelatih public speakingku gitu. Oke, berarti di sini ini kamu harus mencontoh kakak-kakak yang ada di sini. Iya, Ini benar. bertahan sampai akhir loh. Keren sih. Iya. Dari kelas 7 ya. Kenapa? Nggak apa-apa, tapi kan ini ya buat motivasi juga. Buat motivasi. Buat terus tetap bertahan, terus juga biar tetap semangat gitu loh, buat mendalami ilmu-ilmu ini. Walaupun tersiksa ya sebenarnya. Tapi seru. Iya, jadi kayak sama Pak Nur itu tiba-tiba itu diajak buat ini, terus juga tiba-tiba itu diajak keluar. Jadi Iya. kadang-kadang itu waktu kita udah istirahat gitu, udah mau pegang HP, tiba-tiba ditelepon atau di chat gitu kan. Ya mungkin kakak-kakak juga ada pengalaman yang sama ya. Terus juga pas waktu pelajaran mau ngerjain gitu ya, atau gurunya lagi nerangin tiba-tiba dipanggil gitu-gitu, itu jadi kayak rasanya tuh aduh ketinggalan pelajaran lagi gitu. Bener. Tapi itu ada serunya juga tau kak. Karena kan jadi ngumpul gitu sama anak-anak presenter. Situ kita bikin video bareng. Kadang nggak bisa jalan-jalan, keliling-keliling bareng. Kita udah sampai mana aja itu kan? Nggak bisa keliling-keliling. Iya, bener banget. Oke nih, aku jadi penasaran nih soal keliling-keliling. Kakak di sini dulunya ada presentasi kan ya? Iya, boleh diceritain pengalaman presentasinya ke SD-SD gitu. Kalau dari presentasi itu sebenarnya itu hanya pilihan ya, nggak semua anak itu. Kalau dulu, kalau sekarang aku nggak tahu ya sistemnya itu Iya. gimana. Kalau dulu itu paling sering itu aku, Naila, Faril, Mei, terus siapa lagi waktu itu? Sama ngajain anak yang dari SD yang Oh iya, samperin. dari anak alumni dari SD-nya itu biasanya sih gitu. Jadi kita paling sering kalau mepet-mepet PPDB dibuka, Iya, nah iya. itu sering banget dari pagi, pernah itu waktu itu dari pagi sampai pulang sekolah. Iya, itu berapa Full. SD itu? Sebenarnya itu SD-nya itu kehitungnya paling cuman berapa? 3, 4. Tapi muter-muter dulu. Makan ke bandara waktu itu, wawancara bule pernah. Oh, yang ini ya, Iya, pernah. yang Kak Faril ya, yang Iya, wawancara Faril. itu. Diceritain tahu sama Pak Nur itu selalu kalau misalkan di presentasi di jalan itu mesti cerita gitu. Oh, Iya, jadi Pak Nur ini kayak cerita masa lalu gitu ya ke semuanya, ke anak-anak yang baru itu jadi tahu oh ternyata dulu awal-awalnya itu gini gitu. Dan sama ya sekarang itu berarti sistemnya. Jadi anak-anak itu yang Iya. dipilih, yang terpilih itu atau yang udah siap banget gitu buat presentasi. Terus habis itu sama alumninya. Sampai sekarang juga gitu. itu kalau dulu itu kata Pak Nur itu dulu gurunya yang presentasi bukan muridnya. Iya. Nah terus gara-gara ada presenter itu, jadi Pak Nur itu mungkin ya mau ngelatih ya kita percaya diri atau enggak ke banyak orang. Tuh. Nah
Jadinya kita yang dari presenter yang sering tampil itu diajaklah ke SD buat apa promosi sekolah. Iya, dan dari promosi sekolah itu kita tuh jadi tahu kalau misalkan guru sama ada murid yang nakal gitu. Iya. Kayak gemes gitu loh, kayak Ya wis gitu kamu nggak itu. bisa diem. Iya. Jadi kayak kita tuh jadi merasa menghargai lebih gitu saat setelah presentasi ke SD itu ya. Betul. Dan ini kalau misalkan anak-anak kelas 7 yang baru gitu-gitu pas ikut presentasi itu tuh pasti kayak di ini sama kakak kelasnya gitu nggak sih? Iya ya. Iya. Soalnya kita dulu juga gitu. Kita sekarang juga gitu. Maksudnya kan kalau misalkan aku dulu waktu pertama kali presentasi itu sama Kak Naira yang Amoy itu. Oh iya. Iya. Dia anak IPM nggak sih? Iya, anak IPM itu ketua IPM Iya, dulunya, waktu tapi itu sekarang pernah udah lepas. Iya, udah lepas jabatan karena udah kelas 9 ya, waktunya Iya. ganti gitu. Oh, kamu kelas berapa sekarang? Aku kelas 8. Oh, kelas 8. Iya, Oh, berarti iya. ini ya yang paling kecil. Iya, kelas 7. Masih baru, fresh, masih Gak apa-apa, fresh. gak Iya. apa-apa. Keren. Iya, mau keren, Cin. mau ikut kayak gini tuh keren. Apa ya? Nggak semua orang itu berani tampil di depan. Benar. Gitu loh. Jadi kalian itu nggak sia-sia ikut presenter. Oke. Jadi kalau misalnya besok kalian nggak ngelanjutin ke presenter, seenggaknya itu kalian itu berani buat ngomong, berani buat apa ya Nay ya? Dapat ilmu lah istilahnya. Meskipun kalian besok itu nggak ikut presenter, nggak apa kerja di bagian media-media gitu. Oke, itu pesan-pesan dari ke arah Sebenarnya nanti ya ada pesan dan kesan ya. Tapi Iya, nggak apa-apa iya. nanti aku ngomong lagi deh. Oke. Iya. Kalau ngomong sekarang juga nggak apa-apa, Kak. Apa? Kalau ngomongnya sekarang juga nggak apa-apa gitu. Iya. Ya. Nanti gantian kakak-kakak yang ada di sini saling ngasih pesan dan kesan gitu. Oh iya. Oke, siap. Oke. Itu aku mau tanya sekarang Gimana tuh? kegiatannya presenter itu udah banyak sekali ya. Maksudnya Iya. kalau dulu itu kan mungkin cuma maju ke depan, terus habis itu cuma ke SD. Kalau sekarang juga pakai konten ya. Iya, Konten di konten. TikTok ya. Betul, Soalnya betul. masuk di FYP ku ini. Ada namanya siapa? Mas ya? Siapa? Mada. Oh iya Iya, itu Mada. yang sering masuk di TikTokku itu. Iya, itu selebnya Mugaru sebenarnya. Itu viewersnya itu lebih banyak itu. Iya, karena tadi tuh dia itu mau jadi MC sebenarnya gitu. Tapi ternyata waktu pagi itu ada kendala, tiba-tiba badannya lemes. Oh. Iya, sakit gitu. Jadi nggak bisa hadir. Paling belum disemangatin ayangnya paling. Iya. Sebenarnya butuh ayang berarti ya. Nggak punya ayang kayaknya anaknya Iya, gitu. jangan dulu ya teman-teman. Iya. Jangan dicontoh ya hal yang tidak baik itu. Oke. Oke, nah kalau misalkan Mada itu emang gitu, apa namanya setiap buat konten itu selalu viral gitu. Iya, pernah di endorse nggak sih waktu itu? Belum. Bukan, belum tak? Atau nggak tahu ya. yang dia kayak ngendorse gitu loh, apa gitu loh, pernah kan? Oh, Oh iya, iya, iya. Iya, pernah ya Pak Nur ya? itu sebenarnya itu bukan ini ya, bukan endorse, tapi Oh. iklannya sendiri jadi belajar buat iklan alah. gitu. Tapi bagus, tak kira itu ngendorse itu. Tak like loh itu Pak Nur. Tapi itu apa namanya memang Mada itu emang suka sarden. Jadi kenapa dia itu dicocokkan buat ngiklanin sarden itu tadi gitu. Agak nyambung ya berarti ya. Iya emang. Tahu komposisinya juga berarti itu. Iya. Terus kalau misalkan dulu tuh berarti belum ada konten-konten ya? Ya belum. Cuman apa ya waktu itu ya kita disuruh bikin bukan bikin sih. Iya cuman buat video baca berita gitu sih. Kalau misalnya bikin konten creator kayak konten-konten gitu ya itu belum pernah sama Oh, belum sekali. pernah. Oh waktu itu pernah promosi Mugaru. Heeh. Tapi ya nggak sebagus sekarang. Oh. Kan kalau sekarang itu promosinya lebih kelihatan ditekanin dari ekstrakurikulernya ya kayak Betul. presenter gitu kan. Aha. Jadi orang itu mengenal Mugaru itu dari presenternya kan. Iya, sebenarnya. Nah, kalau dulu itu ya cuman promosi biasa aja gitu loh. Oh, gitu. Cuman ya ngomong-ngomong kadang itu cantikan nyanyi terus di video. Terus pakai apa waktu itu masih pakai gombal hijau.
Iya. Itu masih pakai apa sih kayak selimut green screen gitulah. selimut. Iya, dulu itu kan belum tahu green screen ya. Terus apa pakai selimut warna hijau gitu yang kayak green screen punyanya Mei waktu itu. Oh, pakai selimut dulu ya. Iya, ya itu gara-gara selimut itu. Jadi naik lah sampai sekarang presenter Oke, baru. berarti selimut itu nggak boleh hilang sebenarnya. Selimut bersejarah itu. Iya Pak Nur, selimutnya ini di mana ini Pak? Harus disimpan. Iya. Gitu. Dari selimut itu berarti bisa mengukir semuanya. Iya. Awal apa itu ya? Awal perjalanan presenter Mugaru itu dari gombal ijo itu. Dari